Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! 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 Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan apa yang telah dikatakan oleh wakil saya, Bapak Prabowo Subianto. Karena kalau sekiranya saya dan Pak Prabowo Subianto pada tanggal 8 Juli yang akan datang itu betul-betul akan dipilih kembali, diusung kembali oleh rakyat Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia, maka beliau akan menjadi wakil presiden saya, pasti yang tangguh di dalam membantu pekerjaan-pekerjaan saya yang tadi telah dikatakan secara rinci oleh beliau, saudara-saudara. Dengan demikian maka yang saya ingin katakan di dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kedatangan saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang dengan bersusah payah sejak dari pagi hari telah menunggu kedatangan saya dan Pak Prabowo. Itu menunjukkan betapa masyarakat Jakarta, terutama warga PDI Perjuangan dan warga Perindra, beserta juga partai-partai lain yang telah ikut mendukung kami, bersatu padu untuk mengusung kami pada tanggal 8 Juli yang akan datang menjadi Presiden Republik Indonesia, saudara-saudara. Saya di dalam kampanye di mana-mana selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pemilu presiden ini bukanlah suatu kerja hanya untuk memenangkan orang menjadi presiden, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya rangkaian pemilihan umum yang berjalan di Indonesia ini adalah suatu proses demokrasi yang telah kita beli, kita korbankan diri kita untuk bisa lagi membangun demokrasi di Indonesia. Sehingga tentunya kita jangan terbuai, terlena kalau saat-saat sekarang ini ada yang mengatakan, yang mengajak saudara-saudara bahwa hanya dengan sekali putaran dan mendapat 70% maka mereka akan bisa mengatakan menang. Bagaimana mungkin pemilunya saja baru pada tanggal 8 Juli yang akan datang, tetapi mereka sepertinya sudah merasakan kemenangan di tangan mereka, saudara-saudara. Apakah itu artinya kita berdemokrasi? Oleh sebab itu, di mana-mana selalu saya mengatakan, demokrasi itu bukan demikian cara untuk memenangkannya. Biar satu putaran, biar dua putaran, tetapi yang paling penting adalah rakyat Indonesia diberi hak penuh untuk memilih pemimpinnya, saudara-saudara. Saya mengetahui di banyak tempat ketika pemilu legislatif ada kecurangan. Karena mengapa saya berani mengatakan ada kecurangan? Karena sampai sekarang Komisi Pemilihan Umum belum bisa menyelesaikan
kasus-kasus yang masih sampai hari ini terkatung-katung karena yang namanya daftar pemilih tetap dari rakyat sampai hari ini masih 16 provinsi yang belum beres, saudara-saudara. 68.000 TPS yang dihilangkan. Mari kita berpikiran dengan jernih. Mengapa sampai ada TPS-TPS yang dihilangkan dan jumlahnya cukup besar? Apa maksud dan tujuannya, saudara-saudara? Kalau sekiranya hal-hal seperti ini hanya akan dilakukan untuk bisa memenangkan seseorang, saudara-saudara, maka artinya proses demokrasi di pemilihan umum 2009 ini tidak berhasil dilakukan dengan baik, saudara-saudara. Sebagai presiden pada waktu 2004, saya melaksanakan dengan konsekuen pemilu langsung di Republik ini, dan banyak orang mengatakan baik di tingkat nasional maupun juga di tingkat internasional mengatakan pemilu pertama di Republik Indonesia itu berhasil dengan sukses, saudara-saudara. Sehingga sebenarnya masyarakat harus bisa membandingkan dengan baik apa yang sekarang ini akan terjadi. Sehingga tentunya saudara-saudara yang ingin memilih kami, yang ingin memilih nomor 1, yang ingin memilih Mega Pro, yang ingin memilih Mega Prabowo, pada tanggal 8 Juli tersebut harus bersama-sama mengamankan yang namanya TPS dan juga kotak-kotak suara ketika dibawa ke kecamatan, ke kelurahan untuk dihitung suaranya, saudara-saudara. Karena sebenarnya di tempat-tempat itulah sering terjadi adanya manipulasi suara, saudara-saudara. Hal ini saya ingatkan dan saya instruksikan kepada seluruh warga PDI Perjuangan dimanapun mereka berada. Karena ini merupakan suatu taruhan. Kalau kita ingin menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kalau kita ingin menjaga Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita ingin menjaga Pancasila yang kita cintai, kalau kita ingin menjaga Kebineka Tunggal Ikaan kita, maka hari-hari ini sejak tanggal 5, karena ini adalah hari terakhir dari kampanye besar PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang mengusung Mega Prabowo di Jakarta. Sehingga masyarakat Jakarta, seluruh rakyat Jakarta yang mencintai kami berdua ikut menjaga berjalannya pemilu presiden yang kedua ini, saudara-saudara. Saya tahu bahwa suara saya ini didengarkan di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Saya ingin menunjukkan bahwa Indonesia yang dibangun dengan susah payah oleh proklamator bangsa untuk bisa menjadi satu bangsa yang juga bahagia, yang juga adil makmur, yang juga sejahtera di dunia ini. Saya berkehendak supaya suara saya ini didengarkan, bahwa demokrasi harus ditegakkan di Republik ini, saudara-saudara. Jangan kita mau kembali ke Orde Baru
yang selama 30 tahun rakyat tidak bisa diberikan hak pilihnya secara langsung, saudara-saudara. Kalau ini dapat kita jalankan, insya Allah, maka tonggak-tonggak demokrasi itu pasti semakin menancap di bumi Indonesia. Dan demokrasi itu bisa berjalan terus-menerus untuk masa depan Indonesia. Kalau tadi Pak Prabowo mengatakan kita berdua telah melakukan kontrak politik baik untuk buruh, untuk petani, untuk nelayan, untuk guru, untuk mahasiswa, untuk pedagang tradisional, pedagang kaki lima. Bantulah kami untuk bisa melaksanakan hal-hal yang memang ingin kami laksanakan. Kalau sekiranya saya berdua, Mega Prabowo, terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Itulah yang ingin saya katakan pada sore hari ini. Saya mengucapkan kembali beribu-ribu terima kasih kepada masyarakat Jakarta dan memohon maaf sebesar-besarnya akibat kami telah berkumpul di stadion utama ini, maka tentunya terjadi kemacetan di mana-mana. Begitu juga kepada seluruh media, koran maupun elektronika yang selama ini dengan setia terus-menerus memberitakan kami, baik selama di Jakarta ataupun juga dengan berkeliling daerah. Saya mengucapkan beribu terima kasih. Pulanglah dengan baik, tunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia Indonesia yang berdisiplin, bahwa kita PDI Perjuangan dengan partai-partai pendukungnya adalah manusia Jakarta yang bisa berdisiplin dan memberikan semangat kepada warga lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kita beri tepuk tangan yang paling meriah hadirin sekalian. Dan saatnya kita sekarang akan mendengarkan joint statement yang akan disampaikan oleh Bapak Prabowo dan Ibu Megawati. Kami persilakan. Baik, tadi ada permintaan dari panitia, Ibu Mega dan saya suruh tambah statement. Kemudian Ibu memberi petunjuk kepada saya mengulangi, menegaskan kembali apa yang Ibu sampaikan. Tanggal 8 Juli, marilah kita bersama-sama mengamankan suara rakyat, turun ke TPS-TPS, berbondong-bondong untuk melakukan perubahan demi masa depan rakyat Indonesia. Menjaga suara dengan baik sampai di tempat yang ditentukan sehingga suara kita bisa terkumpulkan dengan baik. Terima kasih. Ya, baru saja Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto menyanyikan lagu bersama-sama dengan artis pendukung kampanye Akbar. Ada Zamrud tadi, kemudian juga ada Emily Contessa dan juga Denada. Di atas panggung sendiri masih ada pasangan nomor 1 dan juga saat ini sepertinya akan segera dimulai untuk pembacaan doa dari 6 pemuka agama.
dan masing-masing akan diberikan sekitar 2 menit maksimal. Dan seperti Anda lihat di belakang saya pemirsa, Stadion Gelora Bung Karno yang tadinya ramai sekali dengan massa pendukung, namun saat ini sudah berangsur-angsur berkurang. Mungkin mereka juga mengejar kemacetan karena sudah dilaporkan sudah macet sekali di daerah Senayan di luar ini, Gelora Bung Karno. Dan sebentar lagi juga keseluruhan acara sudah selesai dilaksanakan. Dari susunan acara yang kami terima dari panitia sendiri sekitar pukul 15.40 rencananya pasangan Megawati Soekarno Putri dan juga Prabowo Subianto akan meninggalkan tempat acara. Dan mudah-mudahan tadi Anda sempat melihat atau sempat mendengar paling tidak joint statement dari Megawati dan juga Prabowo Subianto yang meminta massa yang hadir di sini dan juga melalui media massa agar mengawal pemilu pada 8 Juli mendatang agar lebih jujur dan adil dan melihat, mengawasi TPS-TPS agar tidak terjadi kecurangan, karena pasangan ini dalam orasinya baik dari Megawati dan juga Prabowo Subianto selalu melihat adanya kecurangan pada pemilu legislatif lalu dan tidak diharapkan hal ini akan terjadi pada 8 Juli mendatang pada saat pemilu presiden. Dan kami dengarkan saat ini masih pembacaan doa. Dan setelah pembacaan doa sendiri, nanti juga terus akan dilakukan hiburan musik. Dan seperti yang kita ketahui nanti malam, Prabowo Subianto akan mengikuti debat Cawapres. Dan ini merupakan debat yang terakhir untuk Cawapres sendiri, di mana hari Kamis lusa adalah debat Capres terakhir. Dan menurut sumber-sumber kami di tim Mega Pro, Prabowo Subianto sendiri juga sudah bersiap untuk melakukan debat malam nanti dan bisa setidaknya stole the show atau memenangi show-nya untuk debat nanti. Ini merupakan pernyataan dari tim salah satu juru bicara dari tim Mega Pro. Di tahun 2009 dan 2014, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dan untuk sementara kami akan kembalikan dulu ke Anda Vesi Alwi di studio. Silakan Vesi. Puji dan syukur kehadiratmu, karena pada hari ini kami boleh berkumpul di Gelora Bung Karno, tidak lain untuk kampanye Pilpres Mega Pro dan berdoa bersama untuk kemenangan Mega Pro. Mas Nurdian sedang meninggalkan. Oh, lagi berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan doa ini, memberikan kemenangan kepada Bapak Prabowo dan Ibu Mega. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sini aja. Aku mau ngobrol aja soal tadi kan orasi. Om Swastiastu. Om Sri Ganesha Vandanam Suklambardanam Vishnum Sasivarnam Chadur Pujam Persanawadanam Tyai Sarva Vigno Besanti. Om Agajanana Patmaragam Gajanana Mahirsam Arika Dandanam Bhaktanam Ekam Upasmahe. Om Sang Yang Widiwasa, limpahkanlah karuniamu, kesehatanmu kepada tokoh-tokoh yang ingin berjuang, khususnya Ibu Megawati dan Bapak Prabowo. Singkirkan segala halang rintang, hantarkan mereka menjadi pemimpin nasional yang tangguh, yang mengembalikan rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya, langsung udah. Santi. Dan kemudian Biksu Guna Badra Kobalena akan menyampaikan doa. Namo dasa disani tripani sarwa budaya yang tata-tata Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pada Ya, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu ketua DPP dari PDI Perjuangan, Guru Soekarno Putra, dan juga tentunya adik dari Megawati Soekarno Putri. Saya akan sedikit bertanya-tanya nih ya soal dari orasi Megawati dan juga Prabowo yang sangat menitik beratkan selain dari kontrak politik, tapi juga ayo kawal nih TPS-TPS pada saat nanti pemilu presiden. Kenapa ini? Kayaknya ada kekhawatiran yang besar sekali dari pasangan nomor 1 ini. Ya betul, bahwa pemilu itu beberapa faktor
saling gitu ya. mengasihi dan bersatu Yaitu di dalam dengan kerukunan hidup misalnya persaudaraan dari Indonesia. Capres dan Cawapres Agar ini tujuan tentu kita bersama mengemukakan yaitu kepada Indonesia rakyat Raya yang apa adil yang dan akan makmur mereka sejahtera. perbuat nanti jika dipilih sebagai Adiata, presiden. Itu gate, benar. gate, Tapi selain itu juga para ada gate, faktor yang para sam gate, sangat bodi swaha. penting di sini Semoga adalah pengamanan semua dari suara berbahagia. rakyat itu. Swaha. Dari pengalaman-pengalaman yang lalu, kita telah mendapat pengalaman-pengalaman yang seringkali cukup pahit. Artinya, ya masalah soal DPT dan sebagainya itu jangan sampai terulang lagi. Dan bukannya soal itu aja, dari TPS itu bagaimana suara itu bisa sampai ke tempatnya dengan aman. Karena ini benar-benar suara rakyat, memang inilah pemilu diadakan gitu. Apalah artinya sebuah pemilu kalau suara rakyat ini tidak bisa diamankan sedemikian rupa sehingga menghasilkan hasil buah pemilu yang sebetulnya jika itu keterlaluan banget ya tidak bisa itu dianggap sah. Pak Guru, kalau kita melihat ya, katakanlah dari hasil-hasil survei yang ada, kan tidak menempatkan pasangan Mega Pro tuh di posisi yang bagus lah gitu bisa kita bilang. Seberapa optimis sih Pak Guru sendiri melihat hasil-hasil dari survei yang ada? Itu juga masalah keimanan kita ya, gitu, kepercayaan kita terhadap apa yang kita anggap paling baik dan benar, sehingga dan juga itu maksudnya adalah untuk rakyat gitu, apa yang dianggap pilihan yang paling baik dan tepat oleh rakyat. Nah itu mestinya kita tidak perlu sampai melihat hasil survei, bisa saja itu sebagai bahan pembanding, pertimbangan dan sebagainya gitu. Tetapi ada saja faktor yang bisa di luar itu akan terjadi. Gitu. Seperti mungkin juga pemilu tahun 2004, di mana waktu itu baik Pak SBY maupun Partai Demokrat, Partai Demokrat sebagai partai yang relatif partai kecil ya pada waktu itu, kemudian dengan Pak SBY juga. Tetapi ada saja ya ini tentu juga kembali kita sebagai Pancasilais yang percaya kepada Tuhan, semua itu adalah semua atas kehendak Tuhan. Apapun bisa saja terjadi atas kehendak Tuhan. Pak Guru, satu lagi pertanyaannya, ini pemilihan tempat Gelora Bung Karno, apakah karena ini tempat kampanye yang udah langganan buat pasangan capres, cawapres atau partai politik, atau memang ada alasan pribadi nih bagi Mbak Mega sendiri terutama? Saya rasa memang ini tempat yang paling ideal karena pada hakikatnya adalah Bung Karno itu adalah bapak bangsa kita. Bapak sebagai panutan adalah manusia Indonesia yang membawa ajaran, terutama Pancasila dan juga ajaran-ajaran lain. Dan Gelora Bung Karno ini adalah karyanya Bung Karno yang sedemikian menjadi salah satu faktor pada waktu itu Indonesia diakui di dunia. Jadi tempat ini sangat historical. Jadi merupakan tempat yang tepat untuk diadakannya kampanye seperti ini. Apalagi partai kami dan juga calon pres dan wapres kami adalah mempunyai tekad untuk melakukan apa-apa yang telah dirintis oleh Bung Karno. Artinya melanjutkan perjuangan dari Bung Karno. Oleh sebab itu dipilihlah tempat ini. Dan lagi pula tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa ini perlu diinformasikan kepada rakyat banyak bahwa Gelora Bung Karno ini sudah digadaikan. Ini harus menyelamatkan aset bangsa ya, Bung. Makasih banyak Pak Guru, waktu kita habis dan saat ini Bu Mega sudah meninggalkan tempat Gelora Bung Karno bersama juga dengan Prabowo Subianto yang nantinya harus bersiap-siap untuk menghadapi debat cawapres. Dan malam nanti juga sepertinya akan ada acara di rumah kediaman pribadi Megawati Soekarno Putri. Dan saya harus kembalikan ke Anda, Fesi Alwi di studio. Silakan Fesi.